Sial dari seorang yang ingin melucu tapi tak lucu sama sekali. Jangankan orang lain tertawa, saya sendiri tak tertawa oleh lucuan saya. Mungkin kalian menyangka menjadi badut adalah pekerjaan paling gampang, tinggal bertingkah kocak lalu orang kan tertawa. Bila kalian menjadi saya, kalian akan mengerti tak gampang membuat orang tertawa. Apalagi ketika kamu tidak ingin tertawa. Lagi pula, di zaman ketika orang-orang gampang tersinggung dan marah, membuat lelucon tidaklah semudah yang kalian bayangkan. Bisa-bisa karena lelucon, kamu bisa dipidanakan, dianggap menghina dan mencemarkan nama baik. Kawan saya, seorang pelawak, dipenjara hanya karena membawakan lelucon yang kemudian dianggap menghina. Dia bercerita tentang seseorang yang memanjat pohon kelapa pada jam 10 pagi. Dan dari atas pohon kelapa, orang itu memandangkan azan. Tentu saja membuat gempar seluruh kampung. Orang-orang berbondong-bondong mendatangi orang itu, berteriak-teriak, marah, menghujatnya. Bahkan ada yang ingin membunuhnya. "Dasar kafir, turun kamu!" teriak orang kampung marah. "Berani-beraninya kamu melakukan penghinaan. Azan subuh jam 10 pagi, dasar aneh, kafir!" Tapi dengan tenang, orang itu menjawab, "Loh, siapa yang aneh? Siapa yang kafir? Coba kalian pikirkan. Saya azan subuh jam 4 di masjid, tapi tidak satu pun kalian yang datang. Begitu saya azan jam 10, kok kalian pada berdatangan? Coba kalian pikir, siapa yang gak taat? Siapa yang aneh? Siapa yang kafir?" Orang kok gampang mengcover kafirkan orang lain hanya karena berbeda pendapat. Mereka jadi bermusuhan. Kalau Descartes bilang, "Aku berpikir, maka aku ada." Tapi orang sekarang seperti bilang, "Aku bertengkar, maka aku ada." Pertengkaran menjadi komoditi, bahkan sering diberi pembenaran atas nama keyakinan. Ayat-ayat dijadikan untuk kepentingan kekuasaan. Saya jadi badut meneruskan bapak saya. Kata bapak saya, jadi badut lumayan enak. Sekarang kan lagi ngetren, anak meneruskan orang tuanya. Kalau orang tuanya jadi presiden, anaknya juga ingin jadi presiden. Enggak dong, anaknya nyalon jadi wali kota. Bahkan ada yang jadi gubernur. Enggak udah. Jangan ngomong lantur, bisa-bisa nanti saya ditangkap. Kalau kata bapak saya, menjadi badut lumayan enak. Penghasilannya lumayan. Bahkan bapak saya dulu sering diundang untuk mengisi acara hiburan. Lah kok sekarang badut aja karena lucu sama politikus. Aku tidak nyangka kamu akan datang. Silakan. Maaf berantakan.
kamu mau minum atau mau makan? Kamu nggak haus, nggak lapar? Syukurlah aku nggak punya apa-apa. Tapi bisa aku pesen GoFood. Tapi kamu yang bayar ya. Yang datang pacar saya. Loh, jangan senyumnya kayak begitu. Jadi kayak saya juga bisa very in love, punya pacar. Gimana? Tampan gak pacar saya? Namanya Raisa, lengkapnya Raisa Bayar. Terima kasih kamu udah datang menemuiku. Aku kira kamu mendambakanku. Kayaknya kamu kangen ya? Sama, aku juga. Jangan rindu, berat. Kamu gak akan kuat, biar aku saja. Katanya kamu udah punya pacar yang lebih kaya, yang lebih cantik. Tapi percayalah, apapun yang terjadi, aku tetap mencintaimu. Sumpah I love you, I miss you. Boleh aku melukmu? Atau boleh aku menciummu? Raiso! Ternyata hanya khayalan saya saja. Saya badut sial. Saya nggak punya pacar. Saya badut jomblo. Coba kalian bayangkan, sudah jadi badut, jomblo pula. Percayalah, jadi badut itu berat. Kamu nggak akan kuat. Biar aku saja. Kenapa kalian menatap saya seperti itu? Apakah ada yang aneh dengan saya? Kan saya sudah katakan, saya ini orang yang sial. Nasib memang aneh. Nasib memang punya kejutan yang tidak bisa saya tebak. Kalian lihat dalam penampilan saya yang sudah kekinian dan berlendir seperti ini. Tapi tetap saja saya seorang badut. Suatu hari saya disuruh untuk mengisi acara hiburan kampanye. Tetapi saya heran, orang yang datang tertawa melihat penampilan saya. Padahal penampilan saya biasa-biasa saja. Tapi entah kenapa yang datang tertawa terpingkal-pingkal. Saya coba untuk menjentikan jari seperti ini. Orang tertawa. Saya coba menggoyang pinggul saya. Orang tertawa. Bahkan saat saya diam pun, orang makin tertawa. Sungguh, saya tidak pernah merasa setolol saat itu. Lalu, ketua partai mendatangi saya dan mengatakan, sekarang ini menjadi pemimpin tidak harus pintar dan cerdas. Yang penting disukai banyak orang. Tidak peduli kamu benar atau salah, tapi orang tetap mempercayai dan menyukai kamu. Kamu punya banyak besar. Kamulah yang dibutuhkan partai saat ini. Entah kenapa mereka menyuruh saya untuk ikut pilkada. Padahal saya nggak tahu apa itu pilkada dan pilkab. Tapi ada yang bilang kalau pilkab anak nggak boleh coba-coba. Tapi kalau pilkada boleh coba-coba buat anak. Padahal ijazah pun saya nggak punya. Tapi orang partai itu menjawab, tenang saja, jangan ijazah, kebenaran pun bisa dipalsukan. Dan betapa kepasiannya saya menang pilkada.
Orang-orang memilih saya karena saya bisa menghibur. Dan saya orang yang paling lucu yang bisa membuat hidup mereka bahagia. Dan waktu dulu, waktu saya jadi badut, saya nggak pernah membuat orang tertawa. Waktu saya jadi pemimpin, berkali-kali saya membuat orang tertawa. Makanya sering saya katakan, saya ini badut yang sial. Dan sialnya saya, waktu dulu jadi badut, waktu jadi pemimpin, tetap saja saya seperti jadi badut. Badut yang bisa mereka atur supaya mereka bisa terhibur. Hidup pemimpin kita. Hidup kita.